Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar. Sebelum mulai, mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Rena Tasya, biasa dipanggil Tasya. Background saya lulusan Master in Counseling di La Salle University Manila bersama dengan Bapak Robert. Pada hari ini saya dipercaya untuk menjadi host acara webinar dengan judul Love and Mental Health, Why Do We Need Counseling? Yang diselenggarakan oleh Center of Holistic Integrative Psychology atau biasa dipanggilnya CISHY. Nah, kenapa sih dengan temanya dengan love and mental health? Karena mungkin ya Februari ini kita masih merayakan bulan kasih sayang, bulan Valentine yang mungkin kemarin semuanya lagi pada Valentine-an gitu. Jadi kita masih membawa sesuatu hal webinar yang berhubungan dengan love and mental health yang dikaitkan dengan our mental health. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu acara hari ini tuh apa aja sih. Yang pertama nanti itu bakal ada presentasi, ada question Q&A, dan kita akan diakhiri dengan Q&A itu. Nah, sebelumnya saya akan juga membacakan tata tertib dalam webinar ini. Tata tertib kalau bisa untuk menghormati pembicara kita kalau open cam and close your mic. Jadi tidak ada distraction untuk pembicaranya ketika kalian open mic. Terus kalau nanti di sesi Q&A ketika ada pertanyaan kalian boleh langsung raise hand sehingga kalian bisa langsung bertanya. Terus kalau nggak salah sudah dibagikan virtual background. Virtual background-nya itu boleh dipakai ya. Saya nggak mau berlama-lama lagi, saya mau memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita pada pagi hari ini, saya sudah mengenalnya kayaknya kurang lebih 15 tahun. 15 tahun loh Pak, kita udah Lama kenalan. ya. Iya, saya adalah salah satu murid bimbingannya Pak Robert. Oke, namanya beliau adalah Robert Oloan Raja Guguk. Beliau mengambil kuliah S1-nya di Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia, S2-nya itu di Wheaton College Graduate School, dan mengambil jurusan PhD di The La Salle University Manila, Filipina. Saya nggak mau berlama-lama lagi karena mungkin banyak banget yang mau disampaikan oleh Pak Robert. Saya persilahkan waktunya untuk Pak Robert. Baik, terima kasih Tasya. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, juga beberapa orang yang diundang secara khusus. Selamat datang di acara webinar kita pada pagi hari ini. Adalah webinar yang pertama memang ya, yang diselenggarakan oleh Center for Holistic Integrative Psychology atau CISHY. Memang ini baru senternya. Nanti di bagian akhir saya akan jelaskan apa itu CISHY supaya lebih jelas. Tetapi yang terutama adalah yang ingin saya sampaikan adalah beberapa refleksi, pelajaran atau pengalaman tentang counseling atau mental health dan juga tentang love. Bukan kebetulan bahwa di sini kita memang sedang ya biasa Februari katanya itu bulan kasih sayang, tanggal tertentu bilang kasih sayang gitu ya. Tapi apa hubungannya love dan mental health dan counseling? Ini hal yang baru ya. Nah, ini memang dari pengamatan saya juga di ruang-ruang konseling, kemudian juga di ruang-ruang belajar, di ruang diskusi, dan juga di organisasi. Baik, saya mungkin sambil jalan akan tayangkan saja presentasinya. Ini tidak akan lama ya. Nanti mungkin kita lebih lama tanya jawab. Mungkin hal-hal yang ingin disampaikan. Dan kalau ingin bertanya hal yang berkaitan dengan masalah pribadi, sebaiknya dibagikan misalnya kasus-kasus yang aman saja, gitu ya. Yang memang rela untuk dibagikan, dan kita tahu bahwa ini adalah ruang publik sekarang ya. Jadi forumnya banyak orang, gitu ya. Barangkali
ada hal-hal yang bersifat pribadi nanti bisa disimpan untuk bertemu dengan konselor gitu ya, kalau membutuhkan konselor ya. Nah, hal itu juga yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa kita perlu konseling? Apakah semua orang perlu konseling? Gitu ya. Apa-apa konseling, apa-apa konseling begitu ya. Lama-lama konseling jadi murahan gitu ya. Atau konseling jadi menakutkan. Ya, stigma tentang konseling dan psikologi itu kan masih banyak gitu ya. Dan belum seperti kalau orang ke dokter, kalau sakit batuk ya ke dokter, wajar gitu ya. Atau kalau ada masalah ya orang bisa minta pendapat siapa saja begitu. Tapi sebenarnya bagaimana sih untuk mengetahui kapan kita perlu datang kepada profesional, konselor atau kepada orang yang bisa menolong kita gitu ya. Ada juga orang yang berlebihan misalnya berusaha menolong diri sendiri tetapi sebenarnya dia butuh orang lain. Lalu kapan dia butuh orang lain? Lalu siapa orang lain ini gitu ya. Nah, di dalam dunia psikologi dan konseling memang ada satu persyaratan utama sebelum orang datang meminta tolong, yaitu trust, percaya. Karena membagikan persoalan pribadi itu tidak mudah dan tidak mungkin juga orang mengumbar persoalan pribadinya kepada setiap orang gitu. Kalau itu namanya berarti dia kalau nggak histrionik, narsisistik. Karena memang ingin diketahui orang semua persoalannya. Atau ada juga orang sengaja mengumbar kemalangannya atau apalah kesenangannya begitu ya, karena memang ingin diketahui orang lain. Kalau bukan karena narsisistik atau histrionik, mungkin dia memang selebritis gitu ya, sehingga dia memang mendapatkan manfaat dari dikenal orang dan masalahnya diketahui orang gitu ya. Atau bahkan ada orang yang sengaja merancang membuat skenario apa saja tentang dirinya yang perlu dikasih tahu kepada orang lain ya. Ya, tentu saja itu sudah menjadi satu semacam bisnis strategi kadang-kadang juga ya. Jadi ada orang menjadikan itu semacam bisnis dan ternyata juga bisa berbuah baik juga ya. Nah, itu tentang privacy dan counseling perlunya begitu ya. Baiklah, saya akan menuntun kita dengan presentasi slide. Love and mental health, why do we need counseling? Ya, ini pengalaman pribadi sebagai pendidik ya. Saya mungkin bagi sedikit bahwa ini update saja ya. Pendidikan, saya menjalani pendidikan sesudah SMA itu ada 2 jenis pendidik, ada tiga level pendidikan. Menyelesaikan S1 selama 6,5 tahun dari sarjana psikologi menjadi seorang psikolog. Katanya waktu itu gelar itu adalah sudah jadi psikolog. Dan secara sadar memang memilih jurusan psikologi klinis. Jadi pendidikan kami pada waktu itu adalah menjadikan saya seorang psikolog klinis pada tahun 92. Karena prakteknya juga di bidang klinis, yaitu di rumah sakit jiwa dan di rumah sakit umum, tapi di bagian bangsal jiwa. Lalu yang kedua, selama 6,5 tahun belajar psikologi klinis dengan paradigma psikoanalisa, ya. Jadi ini paradigma berpikir psikoanalisa, atau dulu dikenalnya psikologi dalam. Lalu saya masuk ke akademik, mengajar, ya. Mengajar pada dasarnya pada waktu itu tugas saya 5 tahun pertama adalah menjadi pembimbing bagi mahasiswa-mahasiswa calon psikolog klinis pada waktu itu ya. Mereka sedang praktek dan perlu ada pembimbing. Jadi tugas utama saya selama 5 tahun itu menolong mereka sambil membantu asistensi dosen-dosen senior. Ya, dosen-dosen saya juga yang tentu saja saya diperbantukan kepada dosen-dosen yang berlatar belakang psikologi klinis juga. Sehingga itu menambah pengalaman juga bagaimana mengajarkan ilmu psikologi, terutama psikologi klinis, ya selama 5 tahun itu. Jadi belajar sendiri tentang psikologi klinis dengan paradigma psikoanalisa, sudah diperkenalkan juga dengan paradigma lain seperti humanistik dan behavioristik. Dan yang mengajarnya ini betul-betul orang-orang yang ya guru-guru saya pada waktu itu memang mereka ahli. Jadi ahli memang behavior therapist yang mengajar behavior terapi, sedangkan yang humanistik memang juga dia adalah mendalami tentang humanistik ya. Dan
Saya ingat bahkan seorang dosen yang sangat terkenal pada waktu itu, dialah seorang keturunan Belanda, M.A.W. Brouwer, sangat mumpuni di dalam pendekatan eksistensialisme, humanistik, eksistensialisme, dan fenomenologi. Ya. Jadi terekspos juga dengan itu. Jadi sudah 3 pendekatan utama yang dipelajari. Kenapa saya bagikan ini? Karena nanti akan berhubungan bagaimana itu kemudian membentuk satu paradigma berpikir dan kerangka kerja pada waktu saya kemudian menjadi seorang akademisi dan praktisi. Akademisi berarti saya mengajar 5 tahun sesudah mengajar di salah satu universitas swasta di Bandung. Lalu saya kuliah lagi memperdalam psikologi klinis. Kebetulan pada waktu itu mendapat kesempatan beasiswa di salah satu namanya college, Wheaton College, tetapi itu sangat dikenal dengan filosofi integrasi, ya, filosofi integrasi dalam pendidikannya dan juga di dalam praktek psikologi. Integrasi antara faith and learning, ya, pada waktu itu. Jadi ada melibatkan tentang faith, keyakinan, dan yang paling penting sih sebenarnya tentang spiritualitas, ya. Jadi sambil kuliah, saya sudah kuliah, kemudian belajar itu, lalu pulang sesudah hampir 2 tahun, pulang dengan membawa paradigma itu, ya. Itu sekitar tahun 2000. Pulang kembali, lalu saya menjadi praktisi, juga mulai jadi konsultan pengembangan diri, kemudian konseling, selain mengajar, gitu ya. Nah, ini melengkapi. Nah, pengalaman yang lain yang juga membentuk adalah keaktifan di organisasi, berbagai organisasi, baik lokal di Jawa Barat maupun nasional, dan juga saya belajar ikut-ikutan ingin tahu organisasi profesi psikologi di luar negeri itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi ya lumayan lah untuk menambah wawasan begitu supaya tahu. Nah, keaktifan di organisasi ini juga yang kemudian membawa saya kepada pekerjaan yang sekarang, ya, di bidang psikologi klinis, tetapi lebih kepada pekerjaan-pekerjaan membuat regulasi dan mengembangkan tenaga kesehatan di bidang psikologi klinis. Itu pekerjaannya sekarang di Konsil. Saya sekarang kerja di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai anggota Konsil Psikologi Klinis. Namanya Konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi organisasi itu yang kemudian membawa saya ke situ. Itu pengalaman pribadi. Tapi nanti saya akan bagikan juga tentang timeline-nya, ya. Nah, ini hal yang saya pelajari tentang mental health, tentang kesehatan mental, ya. Sebenarnya kesehatan mental kita bisa kita usahakan sendiri dengan self-care, ya. Self-care artinya kita berusaha menolong diri kita sendiri. Kalau kita punya masalah, misalnya kita punya masalah tekanan hidup atau stres, ya. Siapa yang tidak pernah stres? Semua orang pernah stres, ya. Dan semua orang juga punya pengalaman transisional atau transisi dalam kehidupan. Transisi bisa karena bertambahnya usia, transisi bisa juga karena berpindah tempat atau berpindah pekerjaan, berpindah karir. Tetapi yang paling utama adalah transisi perkembangan karena kita bertambah usia. Ya. Kita mungkin tidak sadar bahwa setiap kali kita diucapin selamat ulang tahun, ya. Siapa yang ulang tahun Februari, ya? Usianya sudah berapa, dari mulai bayi, kemudian anak, menjadi remaja, masuk ke masa dewasa, kemudian masuk ke masa tua, ya, atau lansia, ya. Nah, setiap perubahan itu pasti menuntut penyesuaian diri, dan setiap penyesuaian diri diperlukan upaya untuk menyesuaikan diri. Nah, ada orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau perubahan yang terjadi, sehingga masuk ke dalam krisis, gitu ya. Kenapa orang tidak bisa sampai kepada krisis? Sebenarnya karena dia tidak mampu menggunakan kemampuan untuk menyesuaikan diri atau menangani persoalan-persoalan yang muncul karena adanya penyesuaian diri, ya, peran baru.
sebenarnya punya anak pun itu merupakan transisi, ya. Jadi kalau misalnya orang menikah gitu ya, tadinya sendiri kemudian berdua, menyesuaikan diri dengan kondisi berdua. Lalu kemudian nggak berapa lama, entah setahun atau 2-3 tahun, kemudian anak lahir. Ada anggota baru, berarti ada perubahan, ada perlu penyesuaian diri lagi. Yang wanita berubah menjadi ibu, lalu dia harus memainkan peran sebagai ibu. Yang laki-laki berubah menjadi ayah karena dia sekarang punya anak. Itu juga perlu peran yang baru. Nah, perubahan peran kemudian butuh transisi. Nah, disinilah kemudian orang perlu menguasai skill kehidupan di dalam menyesuaikan diri, ya, mengatasi stres, tekanan karena peran baru, karena tanggung jawab baru. Ya. Kalau ada masalah di sini, ya, misalnya dia tidak sanggup, ya, stresnya berkepanjangan sampai kepada krisis atau kemudian sangat membingungkan, membuat kecemasan yang berlebih, bahkan mungkin ketakutan, dibutuhkan adanya support system. Support system atau dukungan. Dukungan bisa dari yang paling kecil, kalau punya pasangan berarti pasangan, entah pacar, entah suami atau istri begitu ya. Nah, itu sebabnya orang yang sendiri, misalnya belum menikah, dia butuh teman, sahabat, yang nanti menjadi pendukung, support system, tempat curhat, ya, sehingga tidak perlu dia masuk ke dalam kondisi yang lebih parah. Artinya kalau dia punya masalah, dia bisa datang kepada seorang teman. Jadi setiap orang memerlukan minimal satu orang sebagai support systemnya. Nah, bagi yang sudah menikah, support system utama adalah pasangan. Nah, tapi tidak selalu pasangan bisa dijadikan support system, malah seringkali menjadi sumber masalah gitu ya. Atau menjadi teman berantem, bukannya teman diskusi, bukannya sekutu, malah menjadi seteru. Nah, ini sekutu menjadi seteru menambah persoalan. Padahal seharusnya kehidupan mereka hadapin berdua, tetapi malah kemudian mereka menjadi tidak kompak, sehingga masalah menjadi lebih besar, menjadi lebih tidak teratasi. Gitu ya. Kalau masalah belum selesai juga, tidak ada dukungan sosial, tidak ada orang lain yang bisa diminta tolong, maka disitulah perlu bantuan profesional. Nah, di sini dia, konseling kah, dokter kah, kalau misalnya sakit fisik ya ke dokter. Kalau misalnya masalahnya psikologis, atau masalah psikologis yang berdampak kepada fisik juga bisa kan, misalnya masalah nggak selesai-selesai, tidak terpecahkan, kemudian muncul migrain, muncul sakit mah, muncul semua penyakit, bahkan autoimun ya. Jadi rupanya stres yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan kemudian bisa melemahkan daya tahan tubuh kita sehingga penyakit akan lebih mudah muncul gitu ya. Belum lagi dengan cara kita mengelola tubuh kita itu kemudian juga membuat dampaknya menjadi lebih berkepanjangan. Misalnya ada yang makan terus, ada yang kemudian tidak mengurus diri sampai kurang gizi misalnya gitu ya. Jadi ini yang saya perhatikan, sebenarnya orang tidak perlu sampai ke konselor kalau dia bisa mengurus dirinya sendiri atau punya dukungan sosial atau pendukung, entah pasangan atau keluarga atau kerabat atau teman. Tapi kalau semuanya ini tidak bisa mengatasi, maka dia butuh profesional. Gitu. Nah, kalau kita ketemu ada keluarga kita, misalnya seringkali saya sekarang suka ditanya, ini ada yang mau konseling. Nah, saya mengasumsikan bahwa kenapa orang butuh konseling berarti dia entah dia udah mentok gitu ya, atau tidak ada orang lain yang memperhatikan dia lagi. Atau orang di sekitarnya pun tidak bisa menolong dia. Jadi bisa begitu juga. Ya. Itu satu hal yang saya pelajari kenapa orang sampai harus butuh bantuan orang lain gitu ya. Nah, semuanya ini tentu saja tersedia bagi kita untuk bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu malu kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi sendiri, kita kewalahan atau kebingungan, maka kita perlu orang lain. Ya. Kalau orang lain pun tidak berhasil menolong kita, maka kita perlu bantuan profesional. Ya, sesuai dengan keluhan atau masalah kita. Itu tentang mental health. Nah, kemudian tentang love. Apa maksudnya love? Ya. Kenapa love menjadi penting di dalam mental health?
Ada tiga tingkatan juga yang menjadi rahasia dari kenapa love, ya. Love itu adalah cinta kasih. Nah, banyak orang berpikir bahwa love itu adalah satu perasaan. Tetapi cinta kasih tidak pernah dimaksudkan hanya sekedar sensasi perasaan atau sensasi tubuh. Kadang-kadang orang mensalahartikan kalau kamu mencintaiku maka kamu akan mau melakukan hubungan seks dengan aku. Itu bukan cinta, tapi bisa saja nafsu. Artinya yang terpuaskan hanya sekedar kebutuhan biologis. Semua orang punya kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis dasar adalah makan, minum, kebutuhan seks, ya. Dan memang itu sesuatu yang manusiawi dan sesuatu yang natural begitu. Tetapi kalau kemudian cinta kasih dipersempit hanya sekedar kepuasan biologis, itu berarti dia mereduksi pengertian dari love. Karena love atau cinta kasih itu dimaksudkan menjadi bagian yang utuh, menyeluruh dalam kehidupan manusia. Love itu bisa memang berhubungan dengan biologis, love itu bisa berhubungan dengan emosi, ya, rasa disayang dan menyayangi. Love itu juga adalah memenuhi kebutuhan relasi, ya, relasi antar orang yang saling mengasihi. Saling mengasihi tidak selalu harus pasangan suami istri, tetapi sahabat juga bisa. Atau bisa beberapa orang, ya, bisa 4-5 orang, teman kompak dari kecil, atau teman kuliah, ya. Kita bisa saling mengasihi, ya, tanpa memandang perbedaan ras. Misalnya kita bisa mengasihi siapa saja, gitu ya. Dan itu adalah kasih yang bersifat relasional. Tapi ada juga kasih yang bersifat spiritual, ya. Love, terutama kalau dari latar belakang Kristen, maka love ini menjadi satu hal yang sangat inti, ya. Karena cinta kasih Tuhanlah makanya kita bisa merasakan damai dan tenang. Dan juga kita kemudian, kalau di kitab suci dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itulah yang paling utama, yang harus difokuskan oleh setiap orang yang percaya, gitu ya. Jadi love itu bisa berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi. Nah, tingkatannya juga adalah kita bisa dalam tingkatan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri juga tidak sama dengan memanjakan diri sendiri atau mencari hanya kesenangan diri sendiri. Self love berarti juga adalah menerima diri sendiri, mengurus, ya, diri sendiri, ya, mengatur misalnya dengan makan teratur, dengan tidur teratur, ya, dengan memberikan kesempatan diri beristirahat, tidak kerja terus. Juga self love berarti memberdayakan seluruh potensi diri, kekuatan, dan juga menangani kelemahan diri sehingga kita betul-betul bertanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya self love adalah adanya sense of responsibility, penerimaan, ya, self acceptance kepada diri sendiri, dan juga memberdayakan semua apa yang kita punya. Tetapi bukan berarti self love menjadi self center. Artinya self center adalah kita menjadikan diri kita menjadi pusat perhatian atau pusat penentuan segala hal keputusan, ya. Karena bagi orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah ciptaan Tuhan, maka dia harus menyadari bahwa eksistensinya sangat ditentukan oleh Sang Penciptanya. Kita ada di dunia ini karena ada Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada di dunia ini dengan segala macam kemampuan dan kelebihan kita, itu karena Tuhan yang mengaruniakannya, memberikannya kepada kita. Maka sangatlah masuk akal kalau semua yang kita punya, kemudian kita gunakan, kita persembahkan seluruhnya sebagai bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memberikan semuanya. Itu self-love, ya. Jadi kita juga diperintahkan untuk mengasihi diri kita sendiri. Jangan kemudian self-harm, ya. Nah, baru-baru ini saya baca postingan dari seorang psikiater favorit saya juga, ya.
Dia bilang self harm itu adalah tindakan orang menyakiti dirinya sendiri. Jadi orang main judi, mabok-mabok itu sebenarnya self harm. Bukan hanya orang yang memotong, ada hitting, ada beating, ya, ada memukuli diri sendiri atau cutting begitu ya. Itu self harm. Itu sebenarnya bukti bahwa dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Mungkin dia malah membenci dirinya sendiri, tidak menyukai dirinya. Ya tentu saja kisah di balik self harm itu macam-macam gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau orang tidak mengasihi dirinya sendiri, maka dia ada kemungkinan mengalami masalah kesehatan mental. Dengan kata lain, untuk menciptakan kesehatan mental, maka yang pertama dilakukan oleh setiap orang, jadi tataran pribadi ya. Tadi kan saya membagikan tataran pribadi, kemudian tataran support system, lalu tataran profesional. Ya. Nah, self-love bisa menolong orang untuk bisa tetap sehat secara mental. Mungkin pernah dengar istilah juga self-compassion, gitu ya. Self-compassion juga berarti berhubungan dengan bagaimana seseorang memperhatikan dirinya, tidak memaksakan dirinya sehingga kemudian menjadi tidak seimbang lalu mengalami gangguan mental. Tataran berikutnya, love berhubungan dengan kesehatan mental adalah kalau orang bisa saling mencintai, saling mengasihi. Pada diri setiap manusia sebenarnya punya kapasitas mencintai atau mengasihi. Ya. Kalau kita menemukan orang yang mengasihi dan mencintai kita, lalu kita kemudian ada di dalam hubungan yang saling mencintai, maka kemungkinannya adalah kita bisa tetap sehat secara mental. Saya perhatikan kalau konseling-konseling dengan pasangan suami istri, ya, yang menjadi penyebab permasalahan mereka adalah mereka tidak sanggup saling mengasihi atau lupa untuk saling mengasihi. Padahal kalau mereka saling mengasihi, mereka menjadi tim yang kuat untuk saling mendukung. Yang satu menjadi support system bagi yang lain. Istri menjadi support system bagi suami, suami menjadi support system bagi istri. Dua saja sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk tetap sehat. Tapi kadang-kadang ada yang menambahi orang ketiga, gitu ya, rupanya satu kurang gitu ya. Itu malah menjadi tidak sehat, gitu ya. Atau dia kemudian melibatkan orang lain yang tidak seharusnya, gitu ya. Tetapi love each other, saling mengasihi juga bisa di antara keluarga, kakak beradik misalnya. Ya, banyak keluarga berantakan menjadi pecah belah karena kakak beradik tidak saling mengasihi. Atau menyerah, kalau saya lebih mengatakan ada orang menyerah untuk belajar mencintai. Jadi kadang-kadang saya kasih nasihat kutipan saja, untuk mengingatkan saya juga ya, kita harus berupaya supaya kita tidak menyerah untuk mencintai orang lain. Do not give up in loving each other. Ya, itulah yang menolong kita untuk bisa tetap sehat. Karena pada saat kita nanti lemah atau kita punya masalah, kita membutuhkan orang lain. Dan orang lain itu siapa? Tentu saja orang yang kita percaya. Nah, kalau kakak beradik udah saling kenal dari kecil, belum tentu saling percaya ya. Saling kenal ya. Oh, saya kenal dia penipu, misalnya gitu. Pasti dia nggak percaya. Jangan percaya sama dia tukang tipu misalnya gitu ya. Itu bicara tentang saudaranya. Nah, ini berarti tidak bisa dijadikan pendukung ya, social support. Padahal sebenarnya saudara kita adalah orang yang paling mengenal kita, sehingga kita perlu selalu mengupayakan komitmen untuk tetap mengasihi dia, menerima apa adanya. Sama seperti kita mengambil komitmen memilih pasangan hidup ya, kita juga berketetapan hati untuk mengasihi dia apapun kelemahannya, apapun kesalahannya. Memang tidak mudah ya, karena sudah menyangkut hati, apalagi sudah tersakiti, maka kecenderungan kita adalah retaliasi, membalas. Dia sudah menyakiti aku begitu rupa, maka aku akan menyakiti dia juga gitu. Tapi kemudian akhirnya dua-duanya malah tidak sehat gitu ya, karena masuk ke dalam siklus saling membenci, bahkan juga saling menyakiti. Nah, inilah yang menjadi sulit kadang-kadang menolong pasangan suami istri kalau sudah saling menyakiti dan saling tidak percaya. Akhirnya tidak ada gunanya saya menunjukkan kasih kepada dia karena percuma saja. Itu hanya akan bertepuk sebelah tangan dan ujung-ujungnya saya aja yang sakit hati.
Nah, kalau sudah begitu kan udah sulit ya. Dua-duanya masuk ke dalam kondisi kesehatan mental yang buruk ya. Jadi love each other bisa menjadi modal untuk tetap sehat secara mental kalau kita memperjuangkannya. Sama seperti kita memperjuangkan mengasihi diri kita sendiri, mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Tingkat pertama self-love, tingkat kedua love each other. Tingkat ketiga empathic love. Istilah empathic love ini saya temukan pada waktu kemarin mengikuti seminar tentang ELT namanya, Empathic Love Therapy. Dan sesudah saya ikutin, ini rupanya adalah pendekatan transpersonal. Dulu saya belajar dan bahkan mengajar ini ya, Tasya masih ingat ya, psikologi transpersonal. Ternyata dikembangkan sekarang sampai kepada terapi-terapinya itu ada istilah psikokinesis. Nanti kalau coba lihat. Tetapi yang intinya dikatakan bahwa seorang terapis atau konselor dengan modal empathic love itu akan bisa menolong kliennya untuk bisa kemudian pulih, bisa sembuh. Empathic love. Empathic love itu seperti apa? Kasih yang menerima, kasih yang mengerti, atau kasih atau perhatian yang tulus gitu ya, pada dasarnya begitu ya. Dan menolong si klien juga untuk bisa merasakan empathic love. Nah, diharapkan si terapisnya menunjukkan empathic love dengan berbagai macam cara. Apakah itu dengan sentuhan, apakah itu dengan respon empatik yang menunjukkan pengertian, penerimaan, lalu memberikan izin kepada si klien untuk berproses, ya. Ada banyak teknik-tekniknya. Saya nggak mungkin uraikan satu persatu semuanya. Jadi saya pun mungkin perlu ikut pelatihannya karena mereka ada pelatihan tuh ya. Jadi di Indonesia sekarang ada aliran psikologi transpersonal yang diprakarsai oleh seorang guru besar di Gajah Mada. Dan beliau punya beberapa mahasiswa, murid-murid yang kemudian mengembangkan. Salah satunya adalah empathic love therapy yang merupakan bagian dari proses terapi yang menggunakan psikologi transpersonal. Jadi coba kita lihat ada 3 tataran. Untuk menjadi sehat secara mental, ada 3 tataran. Diri sendiri, orang lain, profesional. Sama juga love, sebenarnya kita bisa lakukan asal kita mengerti. Jadi love ini sebenarnya bisa menolong ya. Kalau kita mengembangkan hati yang mengasihi, hati yang tulus, menerima, tidak menyakiti, tidak mencurigai, ya, maka kita sendiri bisa menciptakan kesehatan mental bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi apakah kita harus selalu butuh konseling? Tidak perlu. Ya. Saya perhatikan banyak orang belajar konseling beberapa tahun ini ya. Beberapa di antara sebenarnya coba self healing gitu ya. Karena punya masalah gitu ya. Dan itu ada hal yang wajar ya. Dia ingin berupaya membangkitkan semua resources yang ada dalam dirinya atau mengenali apa masalahnya sehingga dia bisa menanganinya sendiri. Berarti itu tataran pertama. Artinya dia berusaha untuk dirinya sendiri, cari pengalaman, cari wawasan, coba melatih diri begitu ya. Nanti kalau dia sudah bisa, lalu dia akan bagaimana menolong orang lain begitu ya, menjadi support system yang baik. Berdasarkan pengalaman keberhasilan dia menolong dirinya, maka dia bisa kemudian menolong orang lain. Dan itu adalah hal yang sangat positif ya. Jadi dan kalau kemudian ada kemungkinan belajar, lalu dia menjadi seorang konselor, maka dia perlu belajar bagaimana menerapkan empathic love gitu ya. Jadi itu hal yang bisa dilakukan dan ya tentu saja tergantung kesempatan, tergantung rencana masing-masing ya. Apakah mau memilih menyelesaikan punya sampai tataran pertama, saya bisa mengatasi diri saya sendiri, atau saya mau menjadi support system bagi orang lain, atau saya mau menyediakan diri menjadi seorang profesional ya. Saya sekarang ada sampai kepada titik menyediakan diri saya untuk menjadi konselor, mencari kesempatan lebih banyak bagi yang membutuhkan. Atau menjadi support system bagi orang lain. Ya, istri, anak, saudara, begitu ya. Di sini ada keponakan saya juga, saya bisa menjadi support system bagi mereka. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke konselor gitu ya. Ngobrol-ngobrol ya, dan saya menikmati seperti itu ya. Tapi juga menyediakan diri karena saya mendapatkan pelatihan sebagai seorang konselor, maka saya bisa menggunakan itu juga kalau ada yang butuh. Ya. Itu sebabnya di center yang baru dibuat ini,
hanya ada dua layanan, bisa mengedukasi atau melayani konseling, ya. Itu bagian dari komitmen ke depannya, gitu ya. Nah, ini saja sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan. Saya ingin membagikan sedikit, nanti mungkin sekalian saja. Ini perjalanannya tadi saya sudah singgung. Jadi paradigma holistik integratif ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2000, ya. Saya mulai mengenal psikologi itu tahun 85. Itu merupakan permulaan awal buat saya. Ya, sebagai mahasiswa, sebagai lulusan baru, tentu saja sedang mencari-cari, ya, atau mencoba mendalami, ya. Mendalami dari 85 sampai 2000 itu berarti 15 tahun, ya. Sesudah 15 tahun baru ada turning point-nya. Turning point pada waktu saya kemudian kuliah di Amerika, di Wheaton College, lalu ketemulah yang namanya, oh begini caranya memahami manusia dan menolong, ya. Sesudah itu dari tahun 2000, 10 tahun, terutama sesudah menyelesaikan program S3 di LaSalle, di situ saya bertemu dengan Tasya juga. Sebenarnya saya yang mendorong dia atau menjerumuskan dia ke Manila ini. Karena saya pikir nih program bagus nih, kamu ke sana aja gitu, ya. Ya beberapa orang akhirnya mahasiswa dulu anak bimbingan saya di Maranatha, mereka belajar ke sana, ya. Saya yakin mereka tidak menyesal, sama seperti saya tidak pernah menyesal ngambil kuliah di situ sampai S3 walaupun susahnya bukan main, ya. Tapi itu worth it karena kemudian saya diperlengkapi dengan semakin mempertajam paradigma dan panggilan ke situ, ya. Mulai 2010 saya mulai sharing-sharing tentang pendekatan ini, baik di forum ilmiah di Ikatan Psikologi Klinis maupun di HIMSI, di Ikatan Himpunan Psikologi, juga ke mahasiswa, ya. Saya kemudian mengusulkan satu nama mata kuliah psikologi integratif. Dulu ada, sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Jadi saya menikmati interaksi, walaupun kelas itu nggak terlalu banyak peminatnya, ya, cuma beberapa, tapi oke lah. Paling tidak mereka tahu bagaimana mempelajari psikologi secara lebih komprehensif. 2020-2021 menjadi transisi karena kemudian saya memasuki masa-masa terakhir panggilan saya di akademisi, lalu masuk ke praktisi, gitu, ya. 2000 sampai 2021 pensiun, lalu 2022 kemudian saya menyebutnya establishing identity, gitu, ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa sih yang kamu mau kerjakan, gitu, ya. Saya itu rencana pensiun 2031 sebenarnya. Tapi saya mempercepat pensiun saya karena 10 tahun terakhir sebelum saya masuk layak disebut pensiun, 65 tahun, saya ingin lakukan sesuatu hal yang lain yang sesuai dengan panggilan dan visi pribadi. Itu. Jadi itu sebabnya kalau orang tanya sekarang, apa sih yang dikerjakan, gitu, ya. Ya saya masih mengajar di sana sini begitu, menjadi simatupang, siang malam tunggu panggilan, gitu. Mengajar di berbagai tempat, itu adalah bagian dari kontribusi kepada komunitas keilmuan, tetapi saya lebih senang melayani konseling yang semakin banyak dibutuhkan, dan kalau ada yang bersedia, melatih mereka menjadi konselor. Nah, ini sekaligus menawarkan siapa yang tertarik gabung di center, nanti kita akan bikin pemerlengkapan begitu, ya. Ya hanya sekarang lebih terkelola, jadi saya dibantu oleh ada tim yang mendorong, ya udah coba sediakan yang lebih inilah, yang lebih sistematis begitu, ya, yang lebih concise, misalnya programnya bagaimana menolong orang dengan masalahnya kalau mereka butuh konseling, atau bagaimana memperlengkapi orang yang tadi itu yang bisa menjadi support systemnya atau menjadi profesional sekalian, gitu, ya. Nah sekarang kan profesi konselor sudah mulai banyak dikenal, ya, selain psikolog klinis. Oke, itu sebabnya kemudian berdirilah Center for Holistic Integrative Psychology. Ini disebut center, ya, center karena bisa pengembangan ilmunya, bisa pengembangan keterampilan dan segala macam. Tadi Tasya sudah menyebutkannya secara benar, CSI. Ya, Ci itu kadang-kadang ada seperti nanti orang tanya ini Ci kayak Ci di itu nggak, tenaga dalam itu nggak, tahu apa gitu, ya. Ya terserahlah, bisa saja. Tapi yang penting ini adalah melihat secara integratif. Nah, saya akan berhenti di sini untuk tanya jawab. Nanti bisa dilanjutkan dengan topik yang lain tentang senternya. Ini nanti segmen berikutnya kalau kita melanjutkan. Saya kembalikan ke Tasya. Ya,
Lumayan lama, Pak. Katanya cuma bentar. Lumayan ya. Aduh, mohon maaf, jadi lama banget ya. Nggak apa-apa. It's Oke. okay, nggak apa-apa. Tapi saya percaya kayaknya apa yang Bapak bagiin tuh sungguh banyak insight ya, khususnya buat saya. Kayaknya saya juga udah lama banget nggak berkecimpung dalam dunia ini. Kita akan buka sesi Q&A. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand. Nanti akan kita unmute. Ada yang mau nanya? Atau masih berpikir bertanya apa? Ya, aku dulu deh pembukanya biar Ya, menyemangat. Ya, ya Pak Robert, boleh. boleh Silakan diulang Bu lagi Nana. tadi yang ke poin yang terakhir tadi tuh Pak, bisa dijabarkan lebih detail nggak Pak? Yang tentang itu tadi CISPA Cisai. itu. Terus integrasi holistiknya itu apa keterkaitannya gitu loh Pak. Oh, oke. Terus dengan teori apa kita mengintegrasikannya gitu. Mungkin bisa lebih detail karena kan kita para konselor nih. Mungkin bisa minta penjelasan lebih luas lagi. Terima kasih. Nah, ada dua memang. Yang tadi yang topiknya saya berikanlah di 3 tataran menuju kesehatan mental ya. Yang pertama tadi itu ya. Tapi kalau pertanyaannya Bu tentang paradigma, itu berarti masuk ke dalam bahasan berikutnya. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan aja ya, biar nanti bisa, daripada nanti bertanya-tanya. Kalau di sini boleh bertanya ya, justru tempatnya bertanya. Oke. Ini tadi saya berhenti di sini karena saya sadar nih kelihatannya saya sudah terlalu lama ngomongnya nih, nanti Tasya yang bingung nih ya, ngomong terus gitu ya. Nggak apa-apa Pak, Biasa silahkan. begitu, kalau sudah sekali ngomong udah lupa berhenti ya. Ya. Oke, jadi ini topik baru ya Pak. Aku kira ini udah stop, terus nanti akan ada topik lagi. Makanya aku bilang, ini minta penjelasan. Ya, Ternyata itu ini topik yang lanjutan. selanjutnya yang saya ini kan. Oke, Gak apa-apa, itu masih berlanjut. Atau gini, kita tunggu dulu. Ini siapa tahu ada pertanyaan dari apa yang saya presentasikan dulu aja ya. iya, iya Pak, boleh. Ya, Baik. nanti bisa ditahan ya Bu ya. Ibu masih di sini Ya. kan? Jangan pergi dulu ya. Sampai selesai Pak. Baik. Ibu Elis sudah angkat tangan. Hai, siang Pak Robert. Selamat siang. Maaf saya off cam, saya lagi nyetir. Oke. Pak, saya mau tanya, saya tertarik dengan Pak Robert bilang tadi bahwa di bagian support system kita seperti Pak Robert juga menjadi support system bagi keluarga seperti itu ya, dengan profesi yang seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana? Karena saya juga karena Pak Robert juga tahu, saya juga sedang belajar konseling saat ini kan. Sejauh mana kita berperan sebagai support system di dalam keluarga dengan profesi kita sebagai seorang konselor, karena saya pernah dengar kalau walaupun kita seorang konselor sebaiknya tidak mengkonseling keluarga sendiri. Bisa dibantu Pak Robert? Thank Ya, you. baik. Wah, ini pertanyaan yang baik sekali. Kadang-kadang kita memang tidak sadar bahwa kita memainkan banyak sekali peran. Kalau di keluarga saya bukan konselor, Bu. Saya adalah anggota keluarga. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang saya punya, tetapi saya tidak akan memperlakukan anggota keluarga saya sebagai klien. Jadi, adalah baik kalau kita memperlengkapi diri dengan berbagai macam kemampuan atau keterampilan. Tetapi juga adalah baik kita mengetahui batasan-batasan kompetensi dan batasan-batasan kewenangan kita. Begitu juga batasan etis. Itu sebabnya kalau belajar konseling atau psikologi sebaiknya lengkap gitu ya. Jangan cuma belajar skillnya, attitude-nya nggak belajar. Atau kode etiknya nggak dipelajari. Kalau mau, artinya kalau belajar secara formal ya, kan ada kode etik untuk setiap profesi gitu ya. Jadi kita mesti tahu batasan kemampuan kita. Nah, saya ingat kalau belajar kode etik, kita harus bisa membedakan antara bisa dan boleh.
Bisa dengan boleh itu berbeda. Bisa melakukannya? Bisa. Apakah boleh? Belum tentu boleh. Misalnya ini saya setiap kali ke Jakarta itu kadang-kadang kesal juga karena mobil saya platnya genap, tapi saya tidak boleh masuk ke jalan yang tertentu yang mengharuskan platnya ganjil. Saya bisa nggak masuk? Bisa, orang mobil saya bisa jalan kok gitu ya. Tapi boleh nggak? Nggak boleh, karena ada larangan gitu ya. Ada batasannya gitu ya, karena dibatasi oleh peraturan. Kalau kita sebagai konselor ada namanya batasan etis profesional. Jadi kita perlu tahu itu supaya kita tahu berperan. Pertanyaannya tadi, apakah saya tidak boleh mengkonseling? Kalau konseling secara formal yang disebut professional help tidak boleh, karena menjadi ada konflik. Ya. Kita mungkin menjadi subjektif, atau jangan-jangan kita menjadi bagian dari permasalahan dia, sehingga kita bukan orang yang tepat menolong dia. Sebaiknya dirujuk kepada orang lain. Tapi sebagai support system kita boleh dong. Asal jangan kita memainkan peran sebagai konselor gitu ya. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana memainkan peran itu sesuai dengan perannya. Gitu. Kira-kira menjawab nggak Bu Elis? Iya Pak. Menjawab. Berarti kita pun harus tahu, harus belajar tentang kode etiknya ya Pak ya. Tidak Iya. hanya ilmunya aja. Iya, betul. Jadi itu bukan hanya masalah tidak bolehnya, tetapi kemudian dampaknya. Oh. Bahkan istri saya tidak boleh jadi konselor buat dia. Tapi sebagai pasangan saya bisa jadi support system buat dia. Bisa kan? Iya Pak. Selain Ya, support system ya saya mungkin bagian dari masalahnya dia. Gitu. Jadi bagaimana saya mau nolong dia kalau saya jadi bagian dari masalah? Ya susah dong. Nanti saya bisa-bisa karena saya mau membenarkan diri, akhirnya bukannya makin tertolong, makin tertekan dia. Apalagi kalau saya pakai otoritas keilmuan atau keprofesian, wow, udah nggak bener lagi nih. Lu lagi jadi suami atau lagi jadi konselor atau jadi ketua asosiasi, ya udah nggak tahu lagi bedanya. Bisa kacau. Oke. Iya Pak Robert, terima kasih, saya sudah mengerti sekarang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya mau tanya, boleh? Siapa yang sudah raise hand? Oh, oke. Oh, raise hand juga. Saya Wita, Bang Robert mau tanya. Oh iya, Kak Wita. Ini ada yang angkat tangan dulu, Ibu. Oh, sorry. Dia. Oke, ya, next. Nanti ini kan ya. Tasa bisa lihat siapa yang dulu. Ya, kita menghormati Ibu. Oke, terima kasih. Sudah angkat tangan. Ya. Maaf tadi itu saya telat karena saya lupa. Oh, ini ada. Ya, senang bisa masuk. Saya cuma mau nanya, tadi kan waktu pas dijelasin tentang support system ini, mungkin saya tadi telat, jadi boleh dikasih sedikit aja sebatas apa support system itu, karena ini kan juga kebetulan di saudara ada masalah yang kasusnya gawat darurat. Jadi kalau sebagai profesional kita nggak boleh gitu kan, nanti dukung. Cuman support systemnya itu mungkin bisa dijelasin sejauh apa gitu. Terima kasih. Iya, Bu. Terutama kalau pasien yang krisis gitu ya, maka support system sangat diperlukan paling tidak untuk mendampingi, mendengarkan, atau memberikan rujukan kemana dia harus pergi. Kalaupun kita misalnya punya kemampuan, kita bisa gunakan, tapi tidak memperlakukan dia sebagai klien. Jangan juga jadi kayak tangannya terikat gitu, padahal bisa gitu ya. Tapi yang namanya ilmu konseling sebenarnya bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa dibatasi, misalnya batasan profesional gitu ya. Jadi menjadi support system justru kita senang kalau support system yang kita punyai terlatih, ya enggak? Jadi bersyukurlah keluarga-keluarga yang di dalam keluarganya ada profesional di bidang kesehatan mental, karena itu merupakan satu advantage gitu ya. Tapi jangan apa-apa bilang, maaf saya nggak bisa tolong karena saya nggak bisa jadikan kamu klien. Siapa yang suruh jadikan klien? Tetap jadi saudara, nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kalau ada ini
saudara kita jago komputer gitu ya. Wah ini mesti ini dulu katanya. Saya kan profesional, harus kontrak dulu. Yang langsung aja tolong kenapa sih gitu ya. Kan bisa aja sebagai saudara bisa. Makanya tadi saya bilang ada 3 tataran dalam kita menciptakan kesehatan mental. Pertama kita menolong diri kita sendiri, self care ya kan. Supaya kita bisa, tapi kadang-kadang masalah terlalu berat atau kita nggak punya kemampuan, jadi kita butuh orang lain. Nah butuh orang lain ini support system. Support system itu yang paling dekat pasangan, bisa pacar, bisa suami istri, keluarga, misalnya keluarga dekat, gitu ya. Atau keluarga besar, kadang-kadang kita butuh keluarga besar ya. Misalnya kakak beradik lah gitu ya. Kadang-kadang kakak beradik kalau melibatkan mungkin suami dan istri dari kakak beradik kita, ya boleh juga kalau itu memang diperlukan gitu ya. Tapi kalau hanya mau kita aja juga nggak apa-apa, yang penting support sistemnya ada. Bisa juga lingkaran teman gitu ya. Intinya adalah kita meminta dukungan dari orang yang kita percaya. Ya, jadi jangan sampai juga jadi nanti jadi lebih runyam gitu ya. Oh, orang ini ternyata nggak bisa dipercaya, belum tuntas pembicaraan dia sudah sampaikan ke orang lain, lalu kemudian jadi persoalan gitu. Terus seringkali bocor informasinya sehingga malah jadi tambah besar persoalan. Ya memang karena support system ini kan tidak ada ikatan etis karena bukan profesional. Nah, kalau kita kemudian merasa bahwa dukungan sosial tidak cukup menyelesaikan masalah kita, ya kita perlu ke profesional. Tergantung masalahnya apa. Dan tergantung dia keahliannya apa. Kita cari juga, kadang-kadang ada yang cari, misalnya ini ada yang butuh bantuan nih profesional, misalnya punya masalah dengan anaknya. Nah kalau anak misalnya saya bukan ahli anak, saya nggak akan ambil. Saya tidak akan menawarkan diri untuk menolong. Saya bilang ada teman saya yang ini, jadi paling nggak kasih informasi supaya mereka menghubungi yang ahli, yang kompeten gitu. Nah, dengan begitu saya menghormati batasan kemampuan dan kewenangan saya sebagai profesional. Gitu. Jadi ada 3 tingkatan di dalam menolong masalah-masalah orang yang punya kesehatan mental. Baik untuk kita pribadi maupun untuk orang yang kita kenal. Gitu Bu, kira-kira. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Mbak Wita. Oh ya, Pak Robert bertanya tentang ini apa kasus mungkin ya. Saya jadi ada seorang anak ini sepertinya kena ini ya mental illness ya. Dia kepahitan dengan bapaknya dan akhirnya sampai pihak sekolah menyarankan orang tua untuk konseling anaknya ke psikolog gitu. Nah, kalau menurut cerita dari, kan saya kan cerita dari ibunya ya. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya bapaknya yang dikonseling nih sebenarnya gitu loh, ke psikolog ini. Tapi bapak ini merasa dia normal-normal aja gitu. Emang saya gila kasarnya nih, sorry ya. Maksudnya dia memang bapak-bapak yang ya sangat saya lah gitu. Nah, ini bagaimana ya? Terima kasih. Iya, nah itu memang di dalam profesi menolong yang perlu pertama diidentifikasi is who is the client. Kadang-kadang orang tua merujuk anaknya, sebenarnya kliennya orang tuanya bukan anaknya. Karena kalau orang tuanya ditolong ternyata anaknya jadi baik sendiri gitu ya. Jadi bisa saja begitu memang. Jadi yang pertama, kalau misalnya gini, oke lah anaknya ditolong, tapi kemudian ditemukan bahwa ini permasalahannya bukan pada anaknya, tapi pada figur otoritasnya gitu ya. Nah, kalau bapaknya tidak mau ke konselor karena dia merasa adanya stigma, kalau dia ke konselor atau ke psikolog dia dianggap gila. Oke, kalau gitu dia mungkin turun sedikit cari pendamping aja, cari orang social support yang bisa menolong dia memperlakukan anaknya. Karena misalnya temannya, mentornya, sahabatnya begitu ya. Jadi pendekatannya bisa lain. Kalau dia nggak mau ke profesional, kalau gitu kita coba turun sedikit, cari support system yang bisa mengingatkan dia atau menolong dia. Kan bisa saja bapak ini tidak punya, maksudnya tidak punya skill yang cukup untuk menolong anaknya bertumbuh. Kan bisa ya? Iya. Misalnya masuk ke dalam kelompok pasangan suami istri, nanti di situ bisa terbuka. Itu support system dimanfaatkan.
Nah, saya sangat menyarankan pasangan suami istri sebaiknya jangan menjalani kehidupan suami istri berdua saja. Karena pusing-pusing berdua, masalah-masalah berdua, cakar-cakaran dagang berdua, kemudian juga akibatnya ditanggung berdua. Perlu masuk atau punya komunitas, itu entah 2 atau 3 pasangan lain bisa saling membantu, itu akan sangat menolong menjadi teman seperjalanan gitu ya. Nah, saya kasih kesaksian, kami punya teman seperjalanan sudah lebih dari 20 tahun, pasangan suami istri. Dan itu sangat menolong sehingga kami tetap sehat secara mental gitu ya. Bukan berarti nggak ada masalah gitu ya. Kadang-kadang pusing juga ya. Kadang-kadang pusingnya karena teman kita itu juga gitu. Tapi pusingnya dia, pusingnya kita juga karena dia sharing. Jadi kita bisa saling menolong ya. Selalu ada masalah karena anak bertambah besar, masalah juga bertambah banyak. Sehingga kita belajar waktu anaknya masih kecil, kita belajar bagaimana menjadi orang tua bagi anak-anak yang umurnya 2-3 tahun. Waktu anaknya remaja, anaknya sudah pada kuliah, bagaimana menolong anak untuk launching ke dunia yang lebih besar. Orang tuanya membekali diri terus, gitu, karena kan nggak ada pelajaran. Kita mau tanya siapa orang kita sebaya misalnya, kecuali ada yang ya ada juga ininya yang lebih jalan duluan itu menolong. Jadi ada yang lebih tua dari kita sebagai mentornya, yang pemimpin ininya kelompoknya, itu sangat menolong juga sehingga kita nggak buta-buta banget gitu ya. Karena anak bertambah besar, orang tua perlu membekali dirinya. Jadi, ya, sekarang sih sudah ada banyak muncul namanya School of Parenting ya. Dulu mana ada sekolah untuk keluar ini parenting. Jadi memang itu kebutuhan. Kalau orang tua tidak mau dengan rendah hati mengakui bahwa dia tidak tahu segala tentang anaknya, maka anaknya nanti tidak bisa dia rawat dengan baik atau dia bimbing dengan baik. Jadi mungkin kalau dalam kasus itu ya, kita berarti perlu diedukasi lah orang tuanya supaya dia memperlengkapi dirinya untuk hal-hal yang diperlukan. Kalau anaknya kemudian terkena dampak ya berarti dia harus ditangani juga. Jangan sampai nanti menjadi berkepanjangan. Tadi katanya sudah sampai kepahitan, itu berarti sudah gejala klinis yang perlu dirawat dengan baik. Jadi memang dua-duanya perlu diperlakukan. Nggak usah tanya siapa yang butuh pertolongan, cuman bentuk pertolongannya aja. Kalau sanggup menolong diri sendiri ya oke, beres, selesai. Tapi kalau secara diri sendiri kemudian tidak berfungsi dengan baik, berarti butuh orang lain. Gitu, Mbak Wita, mudah-mudahan menjawab. Nah, sebagai teman mungkin bisa mendampingi, memberikan pengertian aja. Iya, terima kasih. Oke. Ya, oke. Siapa lagi? Pak Robert. Iya. Ya, aku mau tanya Pak, kalau untuk Baik. kasus yang KDRT, suami istri itu kan pasti, terutama korban kan dia akan mengalami mental health ya Pak ya? Gangguan. Nah. Ya, terutama yang bukan pelakunya mungkin juga sebenarnya ada, tapi kan lebih banyak kita ke korban. Kemudian biasanya kan disarankan mereka untuk pisah rumah untuk menghindari kekerasan itu. Sementara juga kan seharusnya mereka nggak boleh ada, terutama dalam kekristenan kan nggak boleh ada perceraian gitu. Nah, bagaimana kita menyelamatkan kondisi ini? Artinya gini, sampai kapan mereka berpisah dan sampai kapan mereka akhirnya bisa harus kembali lagi gitu loh. Nah, terus sebagai konselor yang kita akan handle itu apakah kedua-duanya atau hanya satu cukup dan itu bisa menyelesaikan menurut pengalaman Bapak sih, karena kan aku tahu Bapak konselor family counselor. Terima kasih Pak. Ya, satu tentang KDRT ya Bu, itu multidimensi, tidak simpel untuk memutuskan pisah atau gabung, laporkan polisi atau tidak, itu tidak sesimpel itu ya. Jadi memang KDRT ini bisa macam-macam penyebabnya, terutama ya sudah jelas adalah komunikasi di antara mereka tidak lancar. Tapi juga harus dipikirkan kemungkinan salah satu punya masalah pribadi. Biasanya pelaku. Tapi tidak harus pelaku, korban juga bisa punya masalah pribadi. Jadi ada orang KDRT itu jadi kayak istilahnya
masuk ke dalam ikatan codependent gitu ya. Codependent itu artinya jadi saling menyuburkan pola yang tidak sehat. Yang satu senangnya mukulin, yang satu senang dipukulin. Gitu. Jadi susah kan? Atau tidak bisa berbuat apa-apa, ya menjadikan dirinya korban gitu ya. Seolah-olah dia menjadi lebih mulia harga dirinya kalau dia tunduk kepada suaminya atau pelakunya gitu ya. Tapi ingat, pelaku KDRT nggak selalu suami ke istri atau laki-laki ke perempuan. Bisa juga perempuan ke laki-laki. Banyak juga laki-laki yang tertindas oleh pasangannya. Sebelum nikah sih kelihatan manis, tapi sesudah nikah ternyata bengis gitu kan. Wah, ini repot deh ini. Dapat yang dominan dan tidak mau mengalah, mau-maunya sendiri, apalagi dia posisinya lebih tinggi secara status sosial. Itu suami bisa kemudian tidak berkutik. Banyak kasus begitu. Dan tidak berhenti hanya di mereka, dampaknya nanti ke anak-anaknya. Ya kan? Karena anak-anak lihat model, ini kadang-kadang orang tidak berpikir bahwa itu berdampak. Tetapi sebenarnya banyak juga yang saya lihat kasus-kasus yang jadi klien tuh anaknya. Waktu ditanya, ternyata begitu suasana KDRT. KDRT yang klasik laki-laki suami bapak ke ibu. Tapi bisa juga yang modelnya bisa lain gitu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Maka perlu betul-betul dilakukan penilaian atau assessment kondisinya seperti apa, penyebabnya apa. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya juga finansial juga persoalan kadang-kadang begitu ya. Bisa karena kekurangan, bisa karena mismanagement. Atau bisa karena adanya kerakusan juga bisa. Jadi kasusnya bisa macam-macam. Ini kita perlu kenali, misalnya salah satu pihak tuh rakus sekali, yang satu itu selalu jadi seperti dimanfaatkan. Bisa juga ada eksploitasi, bisa juga. Ya kan? Lu kan dari keluarga miskin, masih syukur gua mau kawin sama lu, misalnya gitu. Jadi udah nurut aja, nggak usah macam-macam. Kadang-kadang ada kasus seperti itu. Jadi tidak bisa diberikan jawaban yang generik. Tetapi memang yang paling penting adalah keselamatan. Keselamatan nyawa terutama ya. Kalau itu sudah membahayakan nyawa, maka pertimbangannya adalah melibatkan pihak yang berwajib. Kalau kejadian berulang sampai mengancam nyawa itu lagi. Jadi tidak bisa hanya dihadapin berdua. Itu berarti mereka perlu profesional. Selain konselor, mereka perlu profesional yang berwenang gitu ya. Karena ini masuk ke ranah hukum. Karena kemudian yang namanya kekerasan ini itu adalah pelanggaran. Itu bisa menjadi perbuatan kriminal. Itu bukan hobi, ya. Walaupun ada kaitannya yang hobi mukulin, apa-apa mukul gitu. Ini kayak hobi sih. Mending lu pukul tembok atau pukul sansak aja, ngapain mukulin istri misalnya gitu ya. Apa nggak ada cara lain? Kamu nggak bisa mengendalikan dirimu gitu ya. Terus katanya lagi, kamu nggak sayang sama istrimu? Ya, sayang kenapa dipukulin gitu ya. Saya nggak bisa jaga misalnya gitu. Kalau gitu kamu harus mengurus diri sendiri. Kalau enggak, kamu mesti ditolong sama orang lain. Kalau nggak bisa support system, ya kamu cari profesional. Kalau memang nggak bisa menjaga anger begitu ya. Kan biasanya kalau kekerasan tuh energinya dari anger, dari kemarahan atau agresivitas yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Jangan sampai agresivitas yang tidak terkendali ini kemudian bisa merusak atau melukai orang lain. Nah, itu yang dia mesti disadarkan bahwa kalau nggak sadar-sadar berarti perlu perawatan khusus kelihatannya. Memang ada kepribadian-kepribadian tertentu yang sangat terganggu ya, masuk ke ini kategori personality disorder, itu perlu diterapi. Kasihan yang tinggal sama dia, bukannya menjadi support system, malah dia menjadi kayak penindas terus-menerus. Ya, bagaimana bisa hidup dengan orang seperti itu ya? Sementara misalnya kalau dalam kasus kalau sudah menikah tidak boleh bercerai, wah udah nggak tahu lagi gimana cara copingnya. Ya terima saja sebagai bagian dari ini ya. Ya nggak tahu, orang bilang bagian rencana Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah merencanakan bahwa kita hidup saling mukulin gitu kan, enggak ya. Yang ada adalah berarti ada salah satu yang punya gangguan nih. Gitu. Ya pertanyaannya kembali ke orang itu gimana ya, ke pribadi masing-masing dan juga kepada penilaian bisa mereka berdua. Tapi kalau berdua tidak bisa mencari solusi berarti butuh ini bantuan komunitas yang lebih besar gitu ya. Entah itu keluarga besar, kerabat gitu ya.
Jadi kadang-kadang kerabat juga perlu sadar bahwa mereka bisa menjadi support system. Jangan menjadi support system dan terlibat waktu enak saja, tapi waktu begitu ada masalah semua menghindar. Wah, ini repot nih kalau begini caranya. Ya, sangat detail sih Pak. Ya. Nah, artinya kalau yang kayak tadi Bapak bilang, satu dari sisi ekonomi betul, ada itu memang poin utama biasanya. Terus yang kedua, kemungkinan si pelaku ini harus dilakukan tes yang disorder itu ya Pak ya. Artinya yang mesti ditolong itu adalah sebenarnya suaminya ya. Kalau misalkan kebetulan itu pelakunya dia. Ya, sesudah mendapatkan ini Bu, ya, diagnosis kita dari tahu ahlinya. kasusnya. Jangan kita yang menilai. Iya, ya, setelah kita tahu kasusnya. Ini aku sebenarnya pertanyaan aku tuh pertanyaan kasus yang aku dapetin sih. Ya, yang Bapak kasih itu benar pemaparan yang aku bisa bayangkan memang begitu kondisi mereka. Dan selama ini istrinya selalu menghindar akhirnya. Tetapi itu nggak menyelesaikan masalah karena memang anaknya juga jadi korban verbal KDRT papanya gitu. Nah, artinya tuh dari si suami ini yang harus diselamatin ya. Harus ada orang yang bisa mendekati dia dan menolong dia untuk dia selesai dari masalah ini dia sebenarnya Pak. Iya, menyediakan support system buat dia memberikan pengertian kalau dia menolak untuk pertolongan profesional. Iya. Jadi kita nggak bisa juga bilang habis dia nggak mau ditolong. Ya oke, kalau gitu gunakan cara lain. Yaitu itu yang kedua tadi, upayakan support system yang bisa mendekati siapa sahabatnya, siapa orang yang dia hormati, siapa orang yang bisa dia dengarkan. Jadi belum tentu nggak ada jalan keluar. Ya oke Pak, thank you banget. Oke. Silakan. Siapa lagi nih, Tasya? Ada Ibu Elis yang angkat tangan. Yo, Ibu Elis silakan. Pak, boleh nanya lagi ya? Boleh. Nggak bayar nanya. Jawab baru bayar. Ini saya mau nanya pengalaman Bapak ya dalam menangani dalam permasalahan rumah tangga. Ini kebetulan saya punya teman baik, suami istri, dua-duanya teman baik. Yang saat ini sudah beberapa bulan mereka tidak komunikasi gitu. Alasannya kenapa? Karena suaminya ini merasa bahwa dari selama 8 tahun perkawinan dia tidak melihat upaya yang baik di istrinya ini. Misalnya begini, memperhatikan anak-anak misalnya, gitu, memperhatikan anak-anak. Anak-anak dibiarin begitu aja. Jadi peran, kalau saya lihat dengar dari ceritanya, pernah juga saya sedang teleponan, saya dengar suaminya sedang melakukan seperti peran seorang ibu, misalnya jangan pakai baju yang itu, pakai yang ini, mana buku-bukunya sudah selesai belum, ya artinya ya saya pikir ini biasanya emak-emak nih yang biasanya ngerjain kayak gini gitu kan. Nah jadi akhirnya sampai suatu saat si suaminya ini benar-benar sangat marah, dia nggak mau bicara sama istrinya sudah beberapa bulan ini gitu. Nah jadi saya tanya kenapa nggak mau bicara gitu kan? Terus dia bilang percuma bicara, aku benar-benar marah sekali ini, kata suaminya. Saya sedang menghukum dia katanya. Oke. Kemudian tapi somehow juga dia melihat bahwa dengan tidak ada komunikasi ini memang anak-anak dia juga melihat akhirnya ada juga yang menjadi korban lah gitu, terutama dalam hal waktu dan perhatian. Kemudian saya tanya istrinya, kenapa nggak mau bicara? Udahlah, nggak usah lah gitu. Aku pernah ngajak bicara lewat WhatsApp, tapi dia juga tanggapannya marah. Dia bilang begitu. Jadi kayaknya nggak ada guna bicara. Kalau dia bisa berbuat sedemikian sama aku juga bisa membalas 1000 kali. Oke, berarti dua-dua ini udah nggak bisa ditangani berdua, saya pikir gitu. Jadi saya bilang saya kasih masukan buat mereka berdua, tapi secara terpisah saya ajak ngobrol aja gitu kan. Kalian dua ini tidak akan bisa bicara menyelesaikan ini berdua, nggak bisa. Kalian butuh bantuan orang lain. Pergilah ke konselor perkawinan atau psikolog perkawinan, atau paling tidak silahkan bicara ke pendeta kalau memang berat dengan konselor atau psikolog, paling enggak pendeta mungkin bisa membantu. Saya harap, saya bilang begitu. Dan suaminya bilang, enggak. Ya sudah, saya sudah menyampaikan. Yang pasti ini tidak baik buat kalian, anak-anak yang jadi korban. Silakan dipikir sendiri, saya bilang gitu. Gimana ya Pak? Pak Robert pernah menangani kasus yang gini enggak, Pak? Ya, saya coba memahami posisinya ini ya, Ibu Elis ya.
sebenarnya Ibu Elis punya posisi yang sangat kunci di situ. Dengan memahami yang tadi tataran kedua yang saya bilang, Ibu jadi support system bisa. Tapi masalahnya adalah apa pesan yang mesti disampaikan kepada mereka, gitu ya. Magic question adalah apakah mereka saling mencintai satu sama lain? Atau apakah mereka masih mau melanjutkan komitmen untuk saling mencintai satu sama lain? Karena kelihatannya tidak ada, dari cerita tadi tidak ada gambaran bahwa mereka saling mencintai. Atau mungkin perlu mengenali bahasa cinta masing-masing. Bisa saja komunikasi tidak jalan karena masing-masing berasumsi bahwa dialah yang benar, yang dia lakukan sudah yang terbaik. Kenapa kok dia responnya kayak begitu? Tapi yang di sana merasa tidak dikasihi atau tidak dicintai, sehingga dia tidak ada rasa percaya juga begitu. Jadi yang akhirnya saling menjauh. Kalau orang saling mencintai kan saling dekat, Bu. Iya. Yang saling menjauh itu kan yang saling tidak mencintai lagi, sudah tidak peduli gitu ya. Saling mencintai itu nggak mesti sayang, tapi saling tidak peduli juga sebenarnya sudah indikasi bahwa mereka tidak punya kesadaran tentang keperluan untuk menyatakan cintanya secara tepat. Ya tentu saja mencintai bukan my way gitu ya. Yeah. Mana ada orang saya mengasihi kamu tapi dengan cara saya. Itu bukan mencintai namanya. Jadi Bu bisa tanya magic question, kali ini masih saling sayang nggak sih? Kalau misalnya nih Pak, misalkan gini, ini hanya misal ya. Memang sih yang saya tahu, teman saya yang suami ini adalah istri kedua. Istri pertama memang dia cerai, saya tahu kenapa alasannya dan saya bisa memahami itu. Kemudian istri yang kedua ini pun itu karena dikenalkan juga gitu loh. Jadi saya pernah nanya, kamu ini kenal sama dia udah berapa lama sebelumnya? Udah perjodohannya bagaimana? Ya intinya aku tuh kenal sama dia, dikenalin, tapi kenapa aku juga bersedia menikah lagi karena ya sudahlah, cuman itu aja dengan kata-kata ya sudahlah, daripada nggak ada. Jadi cuman itu, selama berpacaran kamu tidak melihat mungkin keras kepalanya istrimu atau bagaimana, saya bilang gitu. Ya ada sih, aku memang lihat, dia bilang, cuman aku pikir nanti kalau setelah menikah ya dia nggak akan begitu keras kepalanya gitu. Karena aku pernah bicara sama mertuaku perempuan, aku kasih tahu anaknya ini bagaimana, mertuaku cuma bilang, ya begitulah istrimu, sabar-sabarlah katanya gitu. Gimana aku bisa sabar? Mau sampai kapan aku sabar punya istri kayak begitu? Kalau begitu filosofi pernikahan yang mesti diajarin. Kenapa dulu mau menikah? Jangan-jangan memang dasarnya juga tidak kuat gitu ya. Jangan menikah karena cuma supaya sekedar ada pasangan atau supaya ada yang ngurusin. Ya nggak kuat lah kalau dasarnya menikah begitu. Iya. Iya kan? Iya Pak. Bagaimana berharap pernikahan kuat tapi akarnya juga nggak kuat? Ya sama aja ingin menggantungkan sesuatu di pohon mangga tapi pohonnya toge gitu ya, tumbang togenya. Karena dasar pernikahannya juga sebenarnya nggak kuat, lalu dia berharap pernikahannya akan langgeng gitu, sementara waktu dari awal membangunnya juga sudah nggak kuat gitu. Akarnya nggak kuat. Iya kan? Itu kan nggak logis kan? Iya Pak, iya. Berharap pernikahan berjalan mulus, tapi sebenarnya dia nggak sadar, tidak dengan sadar memilih bahwa menikah itu bukan sekedar punya pasangan. Kalau cuma sekedar punya pasangan, lady escort lebih cocok, bukan istri. Atau pembantu sekalian, kalau ada yang mengurusin gitu. Caregiver, bukan istri yang dia perlu. Oh iya ya. Iya kan? Akarnya ya, dasarnya dia menikah, filosofinya menikah itu dia mungkin belum kemarin itu itu perlu diperjelas. Kalau dari ceritanya Ibu kelihatannya perlu tanya dulu kenapa sih menikah. Coba tanya betul-betul secara jujur. Kadang-kadang orang menikah by default aja karena umur lah, karena dipaksa lah, karena nggak ada pilihan lain. Itu namanya married by default. Tapi tidak kuat alasan untuk menikah. Lalu berharap pernikahannya langgeng dan kuat. Kecuali dia memperbaiki
alasan menikah dan kesepakatan menikahnya, ya dia bisa ini ya nggak akan, jangan berharap akan lama. Oke. Oke. Ya Berarti kan? kalau ya Pak, berarti kalau misalnya memang mereka seandainya saya sampaikan magic question itu nanti, kemudian kalau toh memang mereka masih saling mencintai, berarti butuh keduanya untuk berubah kan gitu ya Pak ya, keduanya yang harus Betul. mengusahakan. Jangan berubah lah, artinya bagaimana mereka saling menyesuaikan diri. Kan tadi rahasianya love each other, bukan satu mengasihi lalu menganggap yang satu miliknya dia. Ini possessive love kadang-kadang begitu ya. Yang sana bukan pribadi buat dia, tapi dia hanya barang atau bahkan trofi yang dimenangkan lalu dipajang. Kadang-kadang ada begitu orang. Pilih suami atau istri itu yang hebat, yang berprestasi, yang bisa dijadikan trofi. Trofi itu hanya senang waktu nerimanya, sesudah itu taruh di lemari, nggak akan dilihat-lihat lagi. Orang lain yang lihat, istri lu cantik ya? Apa iya cantik? Wah, judes begitu, misalnya gitu ya. Dulu sebenarnya jadi istri hanya karena dia trofi, cari trofi dia, bukan cari istri. Buat jadi pajangan. Iya kan? Ada kan begitu kan? Ada Pak. Iya, nah kebayang nggak kayak apa pernikahannya begitu? Istri jadi trofi di rumah, tapi untuk cari yang lain, kebutuhan yang lain, dia cari tempat lain. Ya. Iya Benar. kan? Ya Pak, ya Pak. Oke Pak Robert, thank you masukannya. Oke, selamat jadi support system. Ya Pak, makasih. Oke, yang lain masih ada? Nah, saya lanjutkan sedikit sambil menunggu ya. Supaya tuntas ini. Nah, sedikit saja. Jadi, holistic integrative psychology itu sebenarnya adalah dimaksudkan sebagai perspektif, ya, cara pandang mengenai manusia, cara pandang mengenai kesehatan mental. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Lalu apa yang dimaksud dengan pertolongan, konseling misalnya itu. Atau bisa juga semacam pendekatan, ya, pendekatan. Tekniknya bisa macam-macam, bisa menggunakan teknik dari yang lain. Kalau buat saya ini menjadi kerangka kerja atau semacam framework kalau menolong orang gitu ya. Jadi semacam framework yang sudah dalam otak gitu ya. Dalam memandang orang sehingga bisa lebih memahami dan bisa efektif di dalam menolong. Nah, ada 5 prinsip yang utama di dalam pendekatan ini. 1 prinsip holistik, kedua integrated, ketiga balance, keempat kontekstual dan developing. Ya, secara singkat saya bagikan karena kita sudah mau ini ya. Waktunya sudah mau habis. Holistik artinya manusia dipandang secara holistik. Seorang pribadi itu adalah pribadi yang tidak terfragmentasi, tidak terbagi-bagi, tetapi pribadi yang utuh. Ya, dia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dia punya dimensi fisik, dia punya dimensi psikis, dia punya juga dimensi sosial atau kultural, juga dimensi spiritual. Jadi naturnya setiap orang dihargai sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, yang punya tubuh jasmani, tetapi juga punya pemikiran, punya perasaan, punya keinginan. Kemudian prinsip integrated artinya dia tidak terpecah-pecah begitu. Jadi manusia itu adalah suatu yang fungsi yang terintegrasi, baik secara syaraf maupun secara kehidupan. Kalau saya membayangkannya bahwa hidup manusia itu, kita ini hidup melalui satu masa waktu, ya, dari orientasi waktu. Kita punya masa lalu, kita hidup di masa sekarang, tapi kita juga punya kehidupan di masa depan yang kita cita-citakan, yang kita harapkan akan kita jalani. Kita punya tujuan hidup. Jadi memandang manusia itu bukan hanya sekedar seseorang yang hidup di masa lalu, tapi dia punya masa lalu, punya kehidupan sekarang yang harus dihidupi secara realistis, punya masa depan yang akan dia tuju, punya purpose juga. Kalau disebut purpose berarti kan tujuan yang ke depan yang akan dicapai.
Kemudian ada prinsip balance di situ, bahwa manusia ini mesti dilihat punya kapasitas yang balance. Being rational and irrational, kemudian negatif, punya kapasitas mengalami perasaan negatif dan positif, punya kekuatan dan kelemahan. Jadi kita harus lihat secara balance ya. Kadang-kadang kegagalan kita mengerti orang karena kita berharap dia positif terus. Atau kalau kita memandang dia negatif terus, misalnya anak selalu negatif ya, karena kita membuat penilaian yang negatif. Positifnya nggak pernah dilihat. Ada juga orang merasa layak untuk bahagia saja, tidak boleh sedih misalnya. Atau ada yang bilang saya ini tidak layak, saya hidup menderita saja, saya tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan. Itu pun masalah juga. Jadi seringkali orang tidak memiliki pandangan yang seimbang tentang dirinya. Lalu kontekstual artinya adalah memahami manusia itu harus dalam konteks hidupnya, di mana dia berada, dari mana dia berasal, latar belakangnya, budaya, bisa latar belakang hal yang membedakan dia, di mana dia hidup, latar belakang akademik ya. Misalnya tadi saya ceritakan tentang latar belakang saya, itulah konteks hidup saya. Saya bukan seorang engineer sehingga tidak ada dalam konteks hidup saya kehidupan sebagai seorang engineer misalnya, atau saya bukan seorang katakanlah bukan artis misalnya, sehingga tidak ada dalam konteks hidupnya artis. Jadi harus dipahami berdasarkan konteks hidupnya. Saya adalah seorang yang lahir dari keluarga Batak, kemudian belajar psikologi, lalu berprofesi sebagai seorang dosen akademik, lalu menjadi konselor misalnya. Itulah konteksnya. Dan prinsip yang terakhir adalah developing. Setiap orang itu mengalami perkembangan. Apakah itu slow growth atau develop secara pemikiran, gitu, tidak sama terus gitu kita ya. Informasi yang kita dapatkan, pengalaman hidup, kemudian juga karena usia bertambah kita terus berkembang. Jadi orang bisa berubah. Berubah itu berarti relatively ya, tidak berubah seperti misalnya mobil menjadi orang, atau seperti kalau film itu ya, truk menjadi robot raksasa, bukan. Developing itu artinya mengalami perubahan. Bisa berubah pikirannya, bisa berubah perasaannya, bisa juga kemudian dia mengubah niat atau keyakinan, kepercayaannya gitu. Nah, ini yang ada di dalam paradigma itu ya. Sehingga ini yang mau terus dieksplorasi dan diterapkan di dalam center ini nantinya. Jadi saya mengundang Bapak Ibu teman-teman kalau mau belajar bersama di center ini, nanti kita belajar bersama. Jadi kita sedang membangun satu komunitas yang kemudian bisa menggunakan paradigma ini di dalam praktek, bisa konselingnya, bisa pengajaran, bisa keluarga juga bisa ya. Nggak harus jadi profesional ya dalam parenting. Di dalam konseling parenting saya menggunakan paradigma ini juga supaya orang tidak melupakan ada dimensi yang hilang gitu ya. Dimensi spiritual sering diabaikan, padahal disitulah sumber kekuatannya. Atau kadang orang tidak peduli dengan konteks hidup. Kenapa dia begini-begini? Yalah kan mesti sadar, coba lihat konteksnya, dia lahir dari ini. Sedangkan dia anak keberapa aja itu sebelum mempengaruhi kenapa orang jadi begitu. Kenapa ada orang seperti ini? Ya coba lihat latar belakangnya, gitu ya. Nah ini kan banyak hal yang menarik yang perlu didiskusikan untuk kita bisa memahami orang, bisa menolong orang, gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam pekerjaan sebelumnya, saya melihat banyak orang tertarik belajar konseling gitu ya. Ya saya kemudian menemukan niat menolong saja nggak cukup, perlu skill gitu ya. Atau sekedar menolong, iya oke, tapi kalau mau menolong harus paham dulu orangnya. Perlu assessment, perlu mendengarkan dia, perlu mengerti juga. Sebelum dia kemudian menolong, jangan langsung menolong, lalu frustrasi sendiri karena tidak bisa menolong. Kenapa frustrasi? Karena tidak paham dulu orangnya kayak apa gitu ya. Situasinya nggak tahu, kepribadiannya nggak ngerti, latar belakangnya belum dipahami, sudah ingin menolong. Jadi sifatnya jadi kayak trial and error sehingga tidak punya sistematika di dalam menolong. Menolong orang juga perlu sistematika. Itu yang saya pelajari ya. Oke. Rasanya itu dulu ya. Sekarang kita berencana webinar setiap bulan. Kalau ada usulan nanti tentang apa, silakan diusulkan. Kita akan coba akomodir dan atur waktunya, gitu ya.
Jadi mulai dari Februari ini, kita nggak mulai dari Januari, kita mulai dari Februari. Tapi ya berharap setiap bulan selalu ada bahasan yang menarik. Masukan dari Bapak Ibu akan menolong kita juga untuk bisa mencoba memfasilitasi apa saja. Jadi center ini memang masih baru dan masih baru, tapi sebenarnya sudah lama pengen dijalankan gitu ya, sehingga bisa lebih fokus ke sana. Saya juga sedang mengundang, salah satunya Rena Tasya ini adalah murid terbaik saya waktu itu, yang sabar menunggu saya bimbingan sampai berjam-jam, dengan yang lain sampai tidur-tiduran, nggak dikasih makan lagi. Ada beberapa yang begitu juga, saya salut dan ingin sekali masih terus kontak dengan mereka ya. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Tasya. Ya, speechless langsung. Makasih banyak Pak buat waktunya. Sebelum kita tutup, mungkin Pak kalau misalnya ada pertanyaan, kan kalau tadi Bapak bilang siapa tahu ada masukan untuk apa sih bikin webinar berikutnya, kita bisa menghubungi siapa ya? Atau ada nomor kontak personnya atau bagaimana? Pak masih di mute. Kita ada website baru dibuat tuh sama ini tim ya. Nanti di situ bisa dikembangkan. Di website pribadi saya juga saya coba bikin komunitas untuk ini center ini ya. Beberapa orang teman yang saya undang untuk bisa diskusi di situ juga ya. Jadi itu forum yang tujuannya memang untuk bagaimana kemudian penerapan dari paradigma itu yang saya pikir perlu diperkenalkan. Oke. Sebelumnya mungkin dari tim katanya bakal ada feedback form feedback yang akan dibagikan. Mungkin bisa dibagikan dulu sekarang ya. Di chat-nya. Silakan, siapa? Felix atau Glenn? Oh ya, oke. Mungkin ini ya, sembari mengisi ininya, formnya, mau kasih lihat sedikit websitenya gitu. Oh iya, oke. Sip, sudah disiapkan. Kasih waktu 5 menit lah ya. Masih ada waktu, kita jam 12 ya. Ini sebentar aja kok. Iya, oke. Ya, formnya udah ada linknya, ada di komen. Chat. Terus, nah saya mau kasih share screen dulu ya untuk websitenya. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka linknya juga. Saya sudah kirim di kolom chat juga. Namanya docbitoy.com. Ini adalah nama panggilan Pak Robert selama di Filipina, karena ceritanya begitu. Jadi, nah kita mencoba menggunakan nama alias ini sebagai nama platform untuk menampung komunitas, ya memfasilitasi komunitas yang tadi diceritakan oleh Pak Robert ya di docbitoy.com ini. Nah, bisa dibilang sebenarnya website ini masih dalam tahap pengembangan, tapi sudah ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada Holistic Integrative Paradigm. Ini adalah judul utamanya, judul besarnya dari platform ini dan komunitas ini. Lalu nanti mungkin ada gambaran tentang paradigm, ada apa saja gitu ya di dalam Holistic ini, Holistic Integrative Paradigm ini. Bisa dibuka di sini dan dibaca lebih detail lagi. Lalu, nah ini about-nya. Nanti kalau mau kontak bisa langsung via ini nomor yang ada di sini gitu ya. Terus kalau mau lihat profil dari Pak Robert lebih lengkapnya bisa mengunjungi link ini. Ini kalau saya buka, pastinya keluar CV ya. Ya betul, keluar CV-nya. Lalu kembali lagi ke sini. Ya ini ada beberapa testimoni. Lalu, nah fitur yang baru bisa digunakan itu adalah konseling. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan jadwal konseling bisa
masuk ke program, terus konseling, nanti akan masuk ke halaman ini, gitu ya. Lalu bisa appointment dari sini, gitu ya. Appointment, pilih jadwalnya, nanti akan masuk ke emailnya Pak Robert, gitu. Seperti itu. Lalu untuk fitur lainnya ada fitur psychoeducation. Jadi ini kegiatan webinar ini merupakan salah satu jenis dari psychoeducation-nya. Nanti di sini akan ada kegiatan-kegiatan webinar, nanti akan ditaruh juga di dalam informasinya. Terus mungkin kalau ada event lainnya begitu ya, atau ada kegiatan belajar berseri begitu, nanti juga semuanya akan ditaruh ditampung di dalam menu ini ya, psychoeducation. Lalu untuk products ada online assessment, ada podcast sama video. Nah, untuk podcast ini belum ada, video juga belum ada, dan mungkin ini webinar kali ini nanti akan menjadi salah satu video pertama gitu ya. Nah, online assessment ini sudah ada, ini namanya tes HIPA. Jadi Bapak Ibu bisa coba gitu ya. Ada 4 dimensi, ada beberapa dimensi yang di sini yang ditunjukkan, fisik, emosi, relasi sosial, keluarga, dan spiritual. Oh, finansial juga. Itu gratis ya? Dan ini ya, ini free, ini gratis. Jadi Bapak Ibu bisa coba. Nantinya juga kita mau buat beberapa online assessment lainnya, tapi kita running yang ini dulu, yang pertama ini dulu. Nanti bisa ya kalau Bapak Ibu ada usulan juga boleh gitu ya, kira-kira online assessment yang bisa dicoba apa saja gitu, yang bisa dicoba di sini gitu ya, dilakukan. Oke, ya yang lainnya belum. Publications ini ya kita juga bermaksud untuk membuat semacam menampung gitu ya, riset-riset dari Pak Robert juga, atau dari rekan-rekannya Pak Robert, atau dari siapapun gitu yang berkaitan dengan ini semua, saya ini ditaruh masukkan ke dalam, juga kalau ada koleksi e-book nanti juga ya. Dan ini masih belum juga. Nah, tapi yang blog itu sudah ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati beberapa tulisan-tulisan ringkas dan singkat tentang beberapa topik tertentu gitu ya. Bisa dilihat di sini. Baru ada beberapa. Dan mungkin juga gitu ya, kita memberi kesempatan juga ke Bapak Ibu yang mungkin tertarik juga menjadi kontributor untuk memberikan tulisan, boleh juga gitu ya, untuk memberikan tulisannya nanti kita coba kurasi seperti itu. Lalu untuk kontaks, ya ini kontaks yang sama aja ya, seperti yang tadi. Ya, mungkin ini saja mengenai platformnya. Lalu untuk lainnya bisa Bapak Ibu berikan feedback dari Google Form tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan singkat saja, gitu ya, hanya ada 5. Dan ini juga membantu untuk ini ya, komunitas ini untuk berkembang ke depannya. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Tasya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk datang di acara webinar hari ini. Sebagai penutup, mungkin saya minta dari Pak Robert sendiri, mungkin ada closing statement yang bisa dibagikan untuk kita semua. Silakan Pak. Kita, sebelum saya closing statement, kita foto dulu aja kali ya, buka video dulu ya, supaya bisa kelihatan nih. Siapa yang mau foto nih, Glenn bisa foto? Silakan dibuka kameranya supaya wajahnya terlihat. Ada Pak Paul Sarapang di sini, ada Ibu Flora, Ibu Elis tadi sudah, Ibu Vision. Ibu Vision dari ruang tunggu terminal mana itu, Bu? Ada. Lagi di babi guling, Pak. Astaga, nggak bagi-bagi, kirim dong. Ada Ibu Shirley juga, mana Pak Alex? Ini ada, kayaknya kenal Imelda M ini Manurung, Marpaung, atau Manampiring, atau apa, Mam? Harus itu dari Boysen, Pak. Oke, tahu. Saya lupain dia. Dia nggak mau buka kameranya, Pak Thomas juga lagi di perjalanan. Oke. Kalian mau ambil foto? Oke. Oke, kamera ini nanti satu slide aja ya. Oke, 1,
2, 3. Ya. Oke. Oh, tanda reactionnya belum ya? Lupa. Iya, ada reaction. Lagi. Sebentar ya. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Nanti izin dipublikasikan di website ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu jadi terkenal, saya nggak tanggung jawab. Atau ternyata ada yang mengenal gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Kecuali yang lagi dicari Interpol barangkali ya, jangan sembunyikan aja wajahnya. Oke, closing statement ya. Sebenarnya satu kalimat saja sih sebenarnya ya. Tadi sesuai dengan apa yang kita sudah diskusikan atau saya presentasikan, saya hanya ingin mengatakan bahwa it always start and end with love. Kehidupan kita juga start with love, end with love. Kalau ada masalah dalam keluarga juga start with love, end with love. Demikian, Tasya. Terima kasih Pak Robert untuk waktunya. Untuk semua peserta webinar ini, terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk next webinar yang berikutnya bulan Maret ya Pak ya. Yap. Nanti kita akan info lagi untuk tanggal, waktu, dan tema apa yang akan kita ambil. Dengan ini saya akhiri webinar hari ini. Kita akan bertemu di webinar yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Ya. Terima kasih untuk tim yang sudah bekerja. Sudah memenuhi undangan. Ya. Terima kasih. Undangan berikutnya. Yo.